Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dapat bertemu untuk beribadah. Saya berharap berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya dapat menikmati persekutuan di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, saat ini kami mau menyerahkan hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu seperti saat ini. Karena kami tahu firman-Mu lah yang akan menuntun kami dengan tidak salah. Selalu benar ke arah yang tepat. Selalu membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Karena itu Engkau menolong kami semuanya supaya telinga kami, pikiran kami, roh jiwa kami semuanya terbuka terarah hanya kepadamu. Engkau menolong kami untuk dapat mengerti, tapi sekaligus juga dapat melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, karena kami tahu melakukan kebenaran adalah kehendak-Mu. Hamba-Mu yang berbicara, Tuhan urapi supaya setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sungguh-sungguh berasal dari hati Allah sendiri yang penuh belas kasihan atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema saat ini saya berikan judul tidak tawar hati di tengah badai pandemi. Ya, tema ini saya angkat karena kita semuanya hari-hari ini di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang tidak menentu, di dalam situasi yang tertekan, di dalam situasi yang membuat kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, bagaimana nasib kita besok. Semuanya kita tidak tahu karena kita sepertinya diombang-ambingkan badai. Sebagai bacaan firman Tuhan, saya akan mengambil dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 yang demikian bunyinya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tahun lalu pandemi Corona atau COVID-19 mulai melanda Indonesia, setiap hari kita mendapatkan laporan, bisa membaca dari koran, mendengarkan dari televisi, ataupun membaca dari dunia media sosial yang kita dengar setiap hari. Waktu itu hanya sekedar angka, dan kita tidak pernah berpikir bahwa itu akan ada di sekitar kita. Tetapi setelah setahun lebih, kita merasakan bahwa laporan-laporan itu seolah-olah sangat dekat dengan kita. Ketika orang-orang yang kita kasihi, ketika sahabat-sahabat kita, bahkan ketika anggota keluarga kita ada yang terpapar, itu begitu personal, begitu pribadi. Laporan-laporan itu seolah-olah untuk kita. Beberapa bulan yang lalu, anggota keluarga kami juga mengalami paparan COVID-19. Salah satu keponakan masih punya anak, dan setiap hari kami mendapatkan update berita dari keluarganya. Bagaimana dia sedang berjemur, bagaimana dia sedang beristirahat karena dia menjalankan isolasi mandiri di rumah, di tempat tinggalnya sendiri. Dan puji Tuhan, akhirnya sembuh. Begitu juga akhirnya ada beberapa keluarga yang lain, dan puji Tuhan juga sembuh. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang anggota jemaat gereja GJKI Grogol. Kami dapat dengar terpapar karena punya penyakit penyerta komorbid. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit, diisolasi. Dan kita tahu semuanya akibat dari paparan yang menimpa salah seorang anggota keluarga, pasti anggota keluarga yang lain dites dan didapati anaknya juga positif, sehingga sementara sang ayah, suami, dirawat di rumah sakit, ditunggui oleh istrinya, anak-anaknya harus isolasi mandiri
di rumah. Dan beberapa waktu yang lalu, putrinya yang lagi isoman men-share berita bahwa ayahnya membutuhkan donor darah konvalensi. Itu donor darah yang diambil dari orang-orang yang telah sembuh dari COVID-19. Tapi sayangnya tidak dapat. Dan beberapa hari yang lalu, kira-kira hampir jam 12 malam ketika saya dan istri sudah ada di dalam kamar untuk istirahat, anak saya yang kecil ketuk pintu dan memberitahu, "Pak, Mah, Pak Budi meninggal." Jemaat tadi namanya Pak Budi, jemaat dari GJKI Anugerah Grogol. Hampir jam 12 malam. Kami seketika, saya berdua berdoa dengan istri, mohon kekuatan kepada Tuhan, supaya istri dan anak-anaknya diberikan kekuatan, supaya dilingkupi dengan damai sejahtera, supaya tetap kuat menghadapi situasi yang sulit. Saya akhirnya keluar rumah, ke rumahnya yang juga paginya tetangganya meninggal. Jadi masih ada teratak dipasang di sana, kursi-kursi masih ada. Kami turut dengan beberapa warga setempat sampai jam 2 pagi. Karena beritanya kalau COVID itu jenazah langsung disiapkan, tinggal menunggu pemakaman. Itu kira-kira tengah malam. Dan kami dapat dapat berita pagi harinya bahwa pemakaman menunggu antrean. Waktu itu sebelum Pak Budi sudah ada 3 korban yang dimakamkan. Dan Pak Budi akhirnya bisa dimakamkan jam 2 siang. Kami tidak ikut ke sana karena memang protokol kesehatan sangat membatasi pergerakan kita. Ada kehilangan, ada duka, bahkan ada tawar hati. Tapi tema saat ini adalah tidak tawar hati di tengah badai pandemi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hanyalah sekilas cerita yang terjadi di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama. Ada saudara-saudara, bahkan di antara kita sendiri ada yang sudah terpapar COVID-19 ini. Nah, kita memang tidak bisa menjawab apapun. Bahkan seorang yang dengan iman paling tinggi sekalipun tidak bisa memahami rahasia Allah. Kecuali kita bisa mengerang, kita bisa berseru kepada Tuhan, kita bisa berharap kepada Tuhan. Karena kita tidak mempunyai jawaban apapun atas situasi yang sedang terjadi. Yang jelas Tuhan mengizinkan, punya alasan tersendiri yang kita tidak semuanya bisa mengerti. Ada batasan-batasan tertentu di mana Tuhan memberitahukan rencananya, tapi ada juga yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Kita hanya bisa mengerang, bisa merintih dengan situasi yang ada, sementara terus berharap kepada Allah untuk memberikan pertolongan. Nah, sementara erangan, ratapan, rintihan kita sampai kepada Allah, sejak zaman dahulu sebetulnya sudah ada pencobaan-pencobaan, sudah ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, yang dialami oleh manusia sepanjang sejarah, terutama masalah dosa. Allah menjawab dengan hadir di bumi sebagai manusia yang kita kenal sebagai Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia memang adalah Allah sendiri yang memutuskan untuk datang di tengah dunia yang tengah mengerang, yang tengah merintih. Di tengah pandemi seperti sekarang ini pun kita sadar bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Firman Tuhan tadi dengan tegas mengatakan bahwa Yesus itu sama. Saya baca sekali lagi. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Allah datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, sama seperti manusia, sama seperti saya dan saudara.
sama-sama mendapatkan pencobaan, sama-sama mengalami kesakitan. Yang membedakan hanyalah bahwa dia tidak pernah berdosa. Pencobaan seperti apa yang telah dialami oleh Yesus, Sang Imam besar kita? Mulai dari sejak kelahirannya pencobaan itu sudah datang. Kalau kita baca kitab Injil, kita tahu begitu Yesus lahir sejak masa kanak-kanak, ancaman pembunuhan sudah ada. Ingin dilenyapkan, iblis ingin melenyapkan dan menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Ketika mengawali pelayanannya, Yesus juga dibawa oleh iblis untuk dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dengan berbagai hal, Yesus dicobai supaya tidak jadi melayani. Bahkan di masa akhir pelayanannya, di atas kayu salib ketika dia digantungkan di sana, iblis masih memakai salah satu dari penjahat yang juga turut bersama-sama disalibkan dengan dia, dengan membujuk supaya Yesus turun dari salib. Apakah Yesus tidak sanggup turun dari salib? Sanggup karena dia adalah Allah sendiri. Tapi dia tidak memilih itu. Yesus memilih taat. Pencobaannya luar biasa berat. Kita tidak sampai mencucurkan darah di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Jadi ketika pencobaan datang, ketika pandemi ini melanda kita, melanda bangsa kita, kita tidak sendirian. Ada pribadi yang terus bersama-sama dengan kita. Yesus yang juga dicobai, turut merasakan segala kelemahan kita, turut merasakan pencobaan-pencobaan yang sementara ini kita alami. Hanya saja sampai di mana kita bisa bertahan untuk tidak berbuat dosa. Dengan mengingat penderitaannya, dengan mengingat kesusahannya, dengan mengingat rintihan-rintihannya, kita ingat ketika menjelang ditangkapnya Kristus waktu berdoa semalaman di Bukit Getsemani. Apa yang dia sampaikan kepada Allah Bapa? Dia ingin cawan itu berlalu. Dia mengeluh, merintih, meratap, ketakutan yang amat sangat. Tapi dia tidak mau kehendaknya sendiri, egonya sendiri yang terjadi. Yang dia mau adalah keputusan Allah Bapa yang terjadi. Dia memilih taat, dia memilih melakukan bagiannya seperti yang sudah ditetapkan. Karena itu firman Tuhan tadi mengatakan dia sama seperti kita, merasakan kelemahan-kelemahan kita, merasakan kesulitan-kesulitan kita, kesakitan-kesakitan kita. Dia dicobai begitu rupa. Tetapi satu hal, dia tidak berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tawar hati adalah kehendak si jahat. Ketika pencobaan itu terus-menerus melanda seseorang, melanda kita semua, yang diharapkan oleh si jahat adalah supaya kita tawar hati, dan lebih daripada itu untuk tidak mempercayai Allah lagi, tidak lagi percaya kepada Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Dan sebaliknya yang dikehendaki iblis adalah percaya kepada hal-hal yang lain. Iman kita memang tidak bisa menyelesaikan masalah pandemi. Iman kita tidak bisa memberikan jawaban-jawaban atas situasi yang ada. Tapi iman kita, meneguhkan saya dan saudara, bahwa sebagai manusia kita tidak lepas dari pencobaan. Tetapi sebagai orang-orang pilihan yang telah ditebus oleh Allah, kita tidak sendirian menghadapi pencobaan. Karena itu kita tidak perlu tawar hati. Kita tidak perlu ketakutan yang berlebihan. Kita tidak perlu lari dari masalah. Tapi yang dikehendaki Tuhan, hadapi masalah karena kita menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, Allah hadir bersama-sama dengan kita, sama seperti manusia yang lain. Sama-sama dicobai, sama-sama merasakan kesusahan, kesakitan.
tetapi dia tidak berbuat dosa. Dan itu juga yang diharapkan. Kita boleh merasakan kesakitan, merasakan kehilangan, merasakan penderitaan, tapi iman kita tidak boleh goyah. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita ada Kristus yang telah berjanji menyertai sampai akhir zaman. Menyertai itu bukan berarti membebaskan dari semua permasalahan, termasuk pandemi yang saat ini terjadi. Membebaskan berarti memberikan kedamaian, keberanian terus melangkah di dalam setiap situasi yang ada. Sekali lagi, iman kita tidak memberikan jawaban atas masalah, tapi iman kita akan menuntun kita melewati masalah-masalah yang ada dengan kemenangan. Iman kita bisa kita tunjukkan dengan ketaatan kita untuk tidak abai mengikuti protokol kesehatan. Karena iman kita bukanlah iman yang membabi buta, tapi iman yang berdasarkan akal sehat. Iman yang tidak asal melangkah. Iman kita bisa kita tunjukkan ketika kita dengan kasih menolong orang-orang lain, memberikan edukasi, memberikan arahan, kalau perlu teguran, supaya saudara-saudara kita disiplin menerapkan protokol kesehatan. Karena itu turut serta memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Bersama Allah, kita akan mampu melewati hal ini, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Beberapa waktu yang lalu, Pak Supadi bertanya kepada saya, bertanya di grup, apakah ibadah hari ini masih di rumah ataukah mengikuti arahan pemerintah PPKM yang diperpanjang? Saya langsung memberikan jawaban, kita ikuti aja pemerintah. Walaupun sebetulnya saya juga ingin datang di tengah-tengah saudara, beribadah bersama, menikmati hadirat Tuhan. Tapi situasi yang ada menuntut kita untuk bertindak berbeda. Saya memilih untuk minggu ini kita masih beribadah seperti ini. Doa saya, minggu depan kita akan berjumpa. Karena pandemi walaupun masih berlangsung, tapi PPKM sudah tidak lagi diperpanjang. Itu doa dan harapan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tawar hati meskipun kita ada di tengah badai pandemi. Kenapa? Karena kita disertai pribadi Tuhan Yesus sendiri yang juga merasakan hal-hal yang sama dengan kita. Hanya saja dia tidak berbuat dosa, dan kita juga tidak harus jatuh di dalam dosa ketika menghadapi situasi yang sulit. Tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan yang adalah sumber keselamatan kita. Kalau keselamatan rohani kita itu diberikan, itu sudah lebih dari cukup. Karena ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini pun, kita akan bersama-sama di dalam kekekalan, di dalam surga, di rumah Bapa. Tetap ikuti protokol kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur kalau kami mendapati tubuh kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi di luar sana juga ada saudara-saudara kami yang lain yang hari-hari ini mungkin juga terkena paparan COVID-19. Kami memang tidak mengerti kenapa ini Tuhan izinkan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, belas kasihan-Mu tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah atas kami. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu untuk saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan buat mereka tetap menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan kami semuanya yang Tuhan anugerahi dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan,
Biarlah kami tetap menghargai kesehatan kami ini dengan secara disiplin melakukan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Karena dengan cara seperti ini, itu adalah langkah iman kami bahwa kami hidup di dalam ketaatan. Kami merindukan pandemi ini segera berlalu. Karena itu Tuhan juga menolong pemerintahan kami di dalam bekerja keras mengatasi hal ini, baik melalui PPKM yang ada, melalui percepatan vaksinasi yang ada, ataupun usaha-usaha lain yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Begitu juga seluruh warga negara Indonesia bisa mendukung untuk bahu-membahu bersama-sama melewati masa-masa yang sulit seperti saat ini. Kami percaya tidak ada niat jahat di hati Tuhan atas semua yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan juga turut merasakan apa yang kami rasakan hari-hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan bersama-sama dengan kami, menanggung beban yang juga Tuhan tanggung, yang kami tanggung, sehingga kami merasakan beban itu ringan dan kami tidak perlu tawar hati atas situasi yang ada. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami, ini doa kami, ini juga pengharapan kami yang semuanya kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap mentaati protokol kesehatan. Kita akhiri ibadah kita hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat surgawi, berkat damai sejahtera sukacita, juga berkat-berkat rohani yang telah kita terima ketika kita diselamatkan. Berkat-berkat jasmani juga kita terima, kesehatan, kesegaran, kekuatan, pekerjaan kita dibuatnya berhasil, serta berkat istimewa penyertaannya melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita akan ada atas kita semuanya dari sekarang ini sampai Maranatha. Kristus datang untuk kali yang kedua. Haleluya. Amin.